Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas epistemologi komunikasi dengan sub pembahasan metode ilmiah. Saudara sekalian, di bagian sebelumnya telah kita bahas mengenai ontologi komunikasi atau objek yang menjadi pembahasan ilmu komunikasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas epistemologi komunikasi. Saudara sekalian, epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang berarti pengetahuan, pengetahuan yang benar, pengetahuan ilmiah, dan logos yang berarti teori. Epistemologi biasa disebut filsafat pengetahuan atau philosophy of knowledge atau teori pengetahuan, theory of knowledge. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan untuk mencapai kesamaan perilaku. Dan demikian, epistemologi komunikasi membahas bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang komunikasi yang mencakup asal, metode, dan validitas ilmu pengetahuan komunikasi. Apa yang menjadi kajian epistemologi? Dalam epistemologi yang menjadi kajian adalah apakah pengetahuan itu? Bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu? Bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh? Bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Apa perbedaan antara pengetahuan a priori atau pra-pengalaman dengan pengetahuan a posteriori atau purna pengalaman? Apa perbedaan antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, bayangan, gagasan, kebenaran, kebolehjadian, kepastian? Ini adalah bagian-bagian yang menjadi pembahasan epistemologi. Saudara sekalian, dalam kehidupan ini ada dua macam pengetahuan. Yang pertama pengetahuan biasa atau pengetahuan sehari-hari, yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Apa yang membedakan pengetahuan sehari-hari dengan pengetahuan ilmiah? Salah satu di antaranya adalah cara kita mendapatkan pengetahuan itu. Pengetahuan sehari-hari dapat diperoleh melalui kewenangan atau otoritas. Kalau ada orang atau pihak yang memberikan informasi, maka kita langsung percaya. Kenapa? Karena mereka memiliki kewenangan atau otoritas. Pengetahuan sehari-hari bisa juga didapat dari pengalaman perorangan atau hasil perenungan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan sehari-hari bisa juga didapat dari intuisi, kepekaan, perasaan. Yang keempat, adat istiadat dan kebiasaan. Pengetahuan sehari-hari juga banyak diperoleh dari budaya, dari adat, kebiasaan. Yang kelima, pengetahuan sehari-hari juga bisa didapatkan dari keajaiban atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak jelas dasarnya, yang tidak jelas kebenarannya. Nah, saudara sekalian, berbeda dengan pengetahuan sehari-hari, pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pembahasan ini, epistemologi itu kita batasi sebagai satu metode yang tepat untuk mendapatkan ilmu, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini sendiri adalah cara-cara tertentu untuk mendapatkan ilmu atau sains menurut metode keilmuan. Ya, jadi dalam pembahasan ini epistemologi ini kita batasi, ya.
sebagai satu metode, prosedur, cara mendapatkan ilmu. Saudara sekalian, pengetahuan itu ada yang bersifat ilmiah dan ada yang bersifat tidak ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini kita singkat sebagai ilmu, ya, atau sains. Ini merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses dan syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu bersifat sistematis, terorganisir, memenuhi asas prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Pengetahuan ilmiah ini telah teruji kebenarannya secara ilmiah, sahih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut nilai-nilai dan prosedur-prosedur ilmiah. Sedangkan pengetahuan tak ilmiah kita sebut sebagai pengetahuan atau pengetahuan biasa atau knowledge adalah pengetahuan yang tidak memenuhi syarat ilmiah atau diperoleh tidak sesuai dengan metode ilmiah. Saudara sekalian, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana cara kita mendapatkan ilmu menurut metode ilmiah. Ya. Ada dua cara yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, kita mencari ide, gagasan, atau masalah yang ingin dikaji. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan data terkait dengan ide, gagasan, atau masalah tersebut. Yang ketiga, kita melakukan pengolahan data melalui seleksi, penggolongan, dan sebagainya. Yang keempat, data yang sudah diseleksi, data yang sudah digolongkan itu ditafsirkan, diberikan pemaknaan, diberi interpretasi. Yang kelima, kita menarik kesimpulan dari penafsiran yang telah dilakukan terhadap data yang dikumpulkan. Nah, setelah ada kesimpulan, maka kita bisa merumuskan teori ilmu pengetahuan. Cara pertama ini ada 6 langkah biasa digunakan ketika kita melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian cara yang kedua. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis, dugaan sementara. Setelah itu kita melakukan pengujian, verifikasi melalui riset atau eksperimen. Setelah itu dilakukan penilaian, apakah menerima, menolak, atau mengubah hipotesis. Yang keempat, kita melakukan penarikan kesimpulan, dan setelah itu merumuskan teori ilmu pengetahuan. Ini adalah cara kedua yang terdiri dari 5 langkah yang biasa kita gunakan ketika melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Saudara sekalian, kita juga sebagai mahasiswa atau masyarakat ilmiah tentu sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah atau tradisi ilmiah atau aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah yang dapat dilakukan dalam ilmu pengetahuan itu antara lain menelaah, melakukan pengkajian, melakukan studi. Yang kedua, melakukan penyelidikan atau penelitian, inquiry. Atau berusaha menemukan sesuatu, teori, pendapat, ya. Dan yang keempat, melakukan pencarian atau search. Ini adalah contoh aktivitas-aktivitas ilmiah. Di kampus atau di perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen juga melakukan berbagai aktivitas ilmiah
yang terangkum dalam istilah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, dosen mengajar, mahasiswa belajar, itu adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua penelitian, ya, dengan melakukan penelitian, misalnya pada saat mahasiswa nyusun skripsi atau pada saat dosen melakukan penelitian dan membuat artikel ilmiah, itu adalah penelitian. Kemudian yang ketiga pengabdian masyarakat. Ini adalah tugas dari Tridharma yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam kerangka aktivitas ilmiah. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita memahami komunikasi ini sebagai ilmu secara epistemologis? Nah, tentu saja satu ilmu secara epistemologis itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ilmu itu harus objektif. Ya, bebas dari prasangka, bebas dari dugaan, ya. Yang kedua, dia bersifat empiris. Ya, dapat dibuktikan, dapat diuji coba. Yang ketiga, sistematis. Tersusun secara logis, teratur. Kemudian ilmu itu juga bersifat analitis, menguraikan secara terperinci, dan bersifat verifikatif, dapat dicek, diuji, diperiksa kebenarannya. Ini adalah ciri-ciri epistemologis sebuah ilmu. Nah, ilmu komunikasi pada dasarnya memiliki ciri-ciri tersebut. Ilmu komunikasi itu bersifat objektif, bersifat empiris, bersifat sistematis, analitis, dan verifikatif. Dengan demikian, ilmu komunikasi ini merupakan bidang ilmu pengetahuan yang ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Ilmu komunikasi ini telah dipelajari di perguruan tinggi, memiliki banyak sekali teori, model, dan paradigma. Dengan demikian, secara epistemologis, komunikasi yang kita pelajari di perguruan tinggi dapat diterima sebagai sebuah bidang ilmu ilmiah. Saudara sekalian, silakan Anda mempelajari lebih lanjut materi ini dengan mengkaji materi epistemologi komunikasi berdasarkan referensi yang diberikan di sini atau referensi lain yang Anda miliki. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.